Baik, menyinggung soal sosialisasi nih Bu, sekarang ini memang belum dilakukan penetapan DTC ya, DCT, daftar calon tetap. Tapi nih Bu, di jalan-jalan nih Bu, kita nih sudah banyak sekali ngelihat baliho-baliho, spanduk, poster-poster, sampai ke gang-gang juga ada nih Bu. Iya. Sebenarnya dalam aturan KPU sendiri bagaimana sih Bu? Kondisi sosialisasi yang demikian itu? Nah, gini. Sebenarnya ini ranahnya Bawaslu ya, paling tepatnya Bawaslu yang akan membahas ini karena yang mengetahui itu yang akan menindak atau mengomentari dan aturan-aturan terkait itu sebenarnya kampanye ya, Bawaslu. Tetapi KPU ini hanya bisa menghimbau bahwa karena itu kan semuanya bisa saja dianggap sebagai sosialisasi. Silahkan saja sepanjang belum menyebutkan nomor, tidak menyatakan ajakan, visi misi ya, Bu, tidak menyampaikan visi misi, karena itu kan sudah bagian dari kampanye. Karena tahapan kampanye kita belum lagi nanti. Kita punya waktu 75 hari untuk melakukan kampanye. Dan mudah-mudahan yang sudah ada di baliho-baliho itu juga jangan sampai mengganggu fasilitas umum, jalan umum gitu-gitu ya. Atau apalagi pohon-pohon gitu. Nah, ini yang kita hindari himbauan. Karena kalau kita mau melarang, kita juga tidak punya aturan untuk melarang. Larangnya untuk apa gitu ya? Belum ada aturan untuk itu. Karena mereka belum ditetapkan, belum ya kan, masih tahapan sosialisasi. Terkait nanti ketika tahapan kampanye Bu, itu kan mulai 28 November. 28 November. Itu kira-kira apakah mereka akan lebih ketat atau dipusatkan ke KPU untuk jadi gini, ya difasilitasi oleh KPU untuk kampanye, difasilitasi oleh KPU dan harus mendaftar ke KPU sesuai PKPU 15 2023. Itu sudah ada aturannya dan kita juga sudah beberapa waktu lalu sudah mensosialisasikan ke partai politik agar benar-benar patuh terhadap PKPU tersebut, dan yang utama adalah siapa yang mau menjadi juru kampanye itu dan kapan pelaksanaan kampanyenya itu harus melaporkan ke KPU, ke pihak kepolisian dan tembusannya ke KPU dan Bawaslu. Seperti itu, minimal 3 hari sebelum pelaksanaan. Karena ada kapasitas misalnya 3.000 orang untuk DPR RI, kemudian 2.000 orang untuk DPRD provinsi dan 1.000 orang untuk DPRD kabupaten kota. Nah, ini yang ada yang kampanye mungkin yang seperti rapat umum gitu, ya harus menyesuaikan lokasi, jangan sampai berdekatan ya atau ya selain berdekatan juga kapasitas tempat. Kalau yang mau dihadirkan misalnya 500, jangan sampai kapasitasnya hanya untuk 200 orang gitu. Ya itu yang sangat sangat berbahaya. Oleh karena itu memang penting untuk melaporkan ke pihak kepolisian sebagai mitra utama kita yang akan membantu mengecek lokasi itu cocok nggak ya, dan selain itu juga faktor keamanan. Kita ingin kan pesta demokrasi kan pestanya berbahagia, pesta rakyat. Ya seharusnya kita memastikan bahwa pesta itu ya benar-benar pesta yang membuat kita sama-sama bahagia. Bukan menimbulkan perselisihan apalagi konflik gitu. Meskipun pemilu itu adalah arena konflik yang dilegalkan. Jadi memang pemilu itu memang disahkan negara untuk orang berkonflik, karena namanya orang berebutan sirkulasi ya, saya tidak ingin mengatakan kompetisi juga di situ ya. Ada kompetisi, sirkulasi kepemimpinan, ya itu adalah bagian dari arena konflik. Tetapi konflik ini bukan konflik perpecahan, tetapi bagaimana pemilu kemudian menjadi sarana integrasi bangsa. Jadi tetap diatur secara baik walaupun itu memang ada potensi untuk terjadi konflik tadi ya. Hanya kita perlu melapor ke pihak keamanan, kemudian juga ada Bawaslu sebagai pengawas gitu, dan KPU juga. Nah, itu koordinasi terus dilakukan KPU juga Bu ya, dilakukan dengan berbagai instansi. Iya, makanya kami kemarin begitu habis dilantik, kami langsung suun ke Polda, ke Gubernur, ke Polda, ke Danrem, dan beberapa waktu kemarin kami ke Kejati, dan ini masih agendakan beberapa lagi ke Jari, ke kampus-kampus, ke Bawaslu sendiri sebagai adik kita gitu. Cuman ini masih ngatur waktunya supaya bisa hadir formasi lengkap gitu. Karena ini kredit sekali jadwal juga ini Bu ya. Jadwal tahun ini kan ada
pesta demokrasi yang tahun harus depan, diurus, tahun depan. Ada 2. Nah, ini kebetulan kan memang Ibu Tendri ini bersama komisioner yang lainnya ada 5 orang itu kan baru dilantik pada 24 Mei kemarin Bu ya. Jadi langsung tancap gas nih, luar biasa. Bu, sekarang ini kan untuk sosialisasi pemilu sendiri dari pusat juga melakukan kirap demokrasi ya, dan terakhir tanggal 27 kemarin sudah sampai di HST. Itu bisa diceritakan Bu, mereka sampai mana dan kegiatannya apa? Jadi kirap pemilu ini merupakan kegiatan nasional yang dibagi ke 7 titik pembagian gitu ya, 1 tahun sebelum pemilu, sehingga pas hari pemilu semuanya tiba di KPU RI itu semua sudah tersosialisasikan seluruh Indonesia. Dan insya Allah ini kita sekarang sedang keliling di Kalsel selama 70 hari. Sekarang HST berarti ke Balangan, Balangan 7 hari atau 6 hari gitu, ke Tanjung, muter gitu ya. Lalu HSU, nanti HSU sudah sedang sekarang ya. Balangan terus Tanjung nanti ke Kalteng. Enggak, kita masih belum ke Kota Baru. Oh iya, pesisir ya. Pesisir, Kota Baru, nanti Tanah Bumbu, Tanah Laut, Kabupaten Banjar, lalu ke, kalau enggak keliru saya ini rutenya ya, kemudian ke Banjarbaru, dan dari Banjarbaru kita akan antar ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jadi KPU provinsi akan mengantar ke Jawa Tengah menggunakan laut. Oh. Nah, ini yang pesan yang ingin disampaikan bahwa sosialisasi pemilu ingin menunjukkan ke masyarakat bahwa ini adalah pesta demokrasi, pestanya masyarakat Indonesia, dan bukan pesta demokrasi itu hanya ada di kota-kota, tetapi justru suara-suara itu banyak berasal dari daerah-daerah. Sehingga kadang-kadang orang berpikir pemilu itu hanya miliknya Jakarta gitu ya. Tetapi tidak, ini semua seluruh Indonesia, bahkan sampai ke pelosok. Nah, euforia itu harus kita sampaikan dan harus tersosialisasi sampai ke daerah-daerah. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Ini sebenarnya masih menarik sekali yang harus dibincangkan, tapi karena waktu juga Bu ya. Iya, terima kasih sebelum banyak. kita menutup bincang-bincang nih Bu, mungkin Ibu bisa memberikan closing statement nih terkait apa yang kita bahas tadi. Silakan Ibu. Iya, terima kasih warga Banua yang kami cintai dan sayangi. Insya Allah Rabu 14 Februari 2024 kita akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, pemilihan DPD, kemudian pemilihan DPRD, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Kita akan punya 5 kertas suara, dan pastikan pian-pian berataan hadir di TPS pada 14 Februari nanti. Jangan lupa, karena inilah momentum pian berataan memilih pemimpin, memilih perwakilan kita di Banua agar Banua selalu bahagia dan sejahtera.